Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang mengamalkan sholawat 1000 dalam satu harinya, maka dia tidak akan pernah meninggal dunia sebelum dia melihat terlebih dahulu di mana posisi dan kedudukannya di dalam surga. Dan dapat taufik hidayah. Salah satu keutamaan baca sholawat kepada Nabi Muhammad adalah apa? Anna barakatiha wa khairatiha tudrikur rajula al-musalliya wa waladahu wa walada waladihi. Masya Allah. Termasuk keutamaan baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Apa itu? Yaitu sesungguhnya keberkahan-keberkahan. Abu yang mengatakan anna barakatiha, sesungguhnya keberkahan-keberkahan sholawat, wa khairatiha, kebaikan-kebaikan sholawat, tudrikur rajul al-musalliya, ya, akan menemui, akan mendatangi orang yang baca sholawat, bukan hanya orang tersebut, wa waladahu, dan anaknya orang yang baca sholawat, wa walada waladihi, dan anaknya orang yang baca sholawat, alias apa? Cucu-cucunya. Orang yang baca sholawat, anaknya dapat berkahnya. Orang yang baca sholawat, cucunya dapat berkahnya. Ketika kita baca sholawat, maka anak kita dapat berkahnya, cucu kita dapat berkahnya. Masya Allah, sekali sholawat anak kita dapat, cucu kita dapat, anak keturunan kita semuanya nanti akan Allah kasih keberkahan sholawat yang saat ini kita baca. Allah akan kasih kebaikan sholawat yang saat ini kita baca. Maka dari itu, apa alasan kita untuk tidak berbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad? Itu cara untuk mendapatkan anak yang baik, ternyata itu adalah berbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama ruya an Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu anhu annahu qala, sebagaimana diriwayatkan dari Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu taala anhu arda, bahwasanya beliau mengatakan as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam tudrikur rajula wa waladahu wa walada waladihi. Masya Allah. Sesungguhnya sholawat yang dibaca oleh seseorang untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akan mendatangi keberkahannya, kebaikannya kepada orang yang membaca, dan anaknya orang yang membaca, dan cucunya orang yang membaca. Satu orang membaca, bukan hanya dia yang dapat keberkahannya, bukan hanya dia yang mendapatkan kebaikan sholawat tersebut, tapi anaknya dapat, cucunya dapat. Masya Allah. Maka mari kita memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini nanti yang akan menjadi sebab Allah akan kasih keberkahan untuk kita. Bukan hanya kita, anak kita Allah kasih berkah, anak kita Allah kasih baik, cucu kita Allah kasih keberkahannya, cucu kita Allah kasih kebaikannya, sehingga anak cucu kita akan Allah jadikan anak cucu yang solihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semuanya untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ini menjadi sebab Allah akan kasih keberkahan untuk kita, keluarga kita, anak dan anak cucu kita semuanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Satu salawat yang kita baca akan disampaikan langsung kepada Rasulullah oleh malaikat, dan setelah itu Rasulullah kemudian bertanya kepada malaikat, ya malaikat, siapa yang sedang membacakan salawat untukku? Ya Rasulullah, dia adalah salah satu dari umatmu yang selalu bermaksiat. Ya Rasulullah, sampaikan kepada kekasihku, kita bermaksiat, tapi Rasulullah menyebut kita kekasihnya. Kita ini selalu berdosa kepada Allah dan bermaksiat kepada Allah, tapi ketika kita menyebutkan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, disampaikan kepada Rasulullah. Rasulullah kembali memberikan salam kepada kita. Sampaikan kepada mereka, ya malaikat, kalau mereka membaca salawat kepadaku 1, maka niscaya Allah akan membalas 10 kebaikan bagi mereka. Maka janji Rasulullah untuk kita semuanya, orang yang paling berhak duduk bersamaku di yaumil qiyamah adalah orang-orang yang senantiasa lidah dan hatinya berzikir kepada Allah dan membacakan salawat untukku. Apabila seorang hamba bersolawat, maka solawat itu akan keluar dari mulutnya secepat kilat dalam bentuk cahaya. Dan cahaya itu mengelilingi seluruh penjuru barat dan timur sambil berteriak, aku adalah solawatnya Fulan bin Fulan. Lalu solawat itu Allah jadikan seekor burung yang mempunyai 70.000 sayap.
Dalam satu sayap mempunyai 70.000 kepala, dalam satu kepala ada 70.000 wajah. Dalam satu wajah ada 70.000 mulut, dan dalam satu mulut ada 70 lidah. Dan setiap lidah bertasbih dengan 70 bahasa yang pahalanya untuk orang yang bersolawat. Malaikat Jibril alaihissalam berkata, "Wahai Rasulullah, barang siapa yang membaca solawat ke atasmu tiap-tiap hari sebanyak 10 kali, maka aku akan bimbing tangannya dan akan aku bawa melintasi titian Sirotol Mustaqim seperti kilat yang menyambar." Sedangkan malaikat Mikail alaihissalam berkata, "Ya Rasulullah, mereka yang bersolawat atasmu akan aku berikan mereka minuman dari telagamu." Malaikat Israfil alaihissalam berkata, "Mereka yang bersolawat kepadamu, aku akan sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan aku tidak akan mengangkat kepalaku sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni orang itu." Malaikat Israel alaihissalam berkata, "Bagi mereka yang bersolawat kepadamu, akan aku cabut ruh mereka itu dengan selembut-lembutnya seperti aku mencabut ruh para nabi." Dalam kitab Al-Mustadrak Syekh An-Nuri jilid 5 halaman 355 hadis ke-72 diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Di saat aku tiba di langit di malam Isra Miraj, aku melihat satu malaikat memiliki 1000 tangan, setiap tangan memiliki 1000 jari, dan aku melihatnya menghitung jarinya satu persatu. Aku bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam, pendampingku, siapa gerangan malaikat itu dan apa tugasnya?" Jibril berkata, "Sesungguhnya dia adalah malaikat yang diberi tugas untuk menghitung tetesan air hujan yang turun dari langit ke bumi." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada malaikat tadi, "Apakah kamu tahu berapa bilangan tetesan air hujan yang turun dari langit ke bumi sejak diciptakan Adam alaihissalam?" Malaikat itu pun berkata, "Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, demi yang telah mengutusmu dengan hak kebenaran, sesungguhnya aku mengetahui semua jumlah tetesan air hujan yang turun dari langit ke bumi dari mulai diciptakannya Nabi Adam alaihissalam sampai saat ini. Begitu pula aku mengetahui jumlah tetesan yang turun ke laut, ke darat, ke hutan rimba, ke gunung-gunung, ke lembah-lembah, ke sungai-sungai, ke sawah-sawah, dan tempat yang tidak diketahui manusia." Mendengar uraian malaikat tadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat takjub atas kemampuannya dalam menghitung tetesan air hujan. Kemudian malaikat tadi berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun aku memiliki 1000 tangan dan 1.000.000 jari dan diberikan kepandaian untuk menghitung tetesan air hujan yang turun dari langit ke bumi, tapi aku memiliki kekurangan dan kelemahan." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Apa kekuranganmu dan kelemahanmu?" Malaikat itu pun menjawab, "Kekurangan dan kelemahanku, wahai Rasulullah, jika umatmu berkumpul di satu tempat, mereka menyebut namamu dan bersolawat atasmu. Pada saat itu aku tidak bisa menghitung berapa banyak pahala yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka atas solawat yang mereka ucapkan atas dirimu. Ketika salah seorang dari umatku, baik laki-laki maupun perempuan, membaca solawat kepadaku, maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada malaikat tersebut untuk menceburkan diri ke dalam lautan cahaya yang berada di bawah ars. Lalu malaikat itu menceburkan diri ke dalamnya, kemudian keluar dan mengkibas-kibaskan sayapnya. Maka meneteslah dari setiap bulu satu tetes, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan dari setiap tetesnya satu malaikat yang memintakan ampun untuk orang yang membaca solawat tadi sampai hari kiamat. Subhanallah, betapa dahsyatnya solawat Nabi ini jika kita baca dan amalkan. Lautan di muka bumi ini andai kata dijadikan tinta untuk menulis keutamaan orang yang bersalawat kepada Rasulullah, untuk menulis orang-orang yang berzikir kepada Allah, untuk menulis keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu, duduk bersama orang saleh, duduk untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, maka tinta yang banyaknya sebanyak lautan yang ada di muka bumi ini belum tentu cukup untuk menulis keutamaan-keutamaan tersebut. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Mukasyafatul Qulub meriwayatkan satu hadis tentang keutamaan salawat kepada Rasulullah. Satu saja yang sudah membuktikan begitu besarnya keutamaan yang insya Allah pada malam hari ini kita dapatkan. Kata Imam Al-Ghazali, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada satu malaikat yang diciptakan sama Allah yang besarnya luar biasa. Malaikat niku kathah. Disabdakan oleh Nabi, di langitnya Allah itu tidak ada satu jengkal pun, tidak ada satu kilan pun, terkecuali di situ terdapat malaikat Allah yang beribadah menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dari
dari sekian banyak para malaikat, ada satu malaikat yang luar biasa besarnya. Dikatakan oleh Nabi Muhammad, malaikat yang besar niku kepalanya menembus langit Allah yang ketujuh, kakinya menembus bumi Allah yang ketujuh. Berarti malaikat ini besarnya melebihi daripada bumi. Malaikat yang besar tadi memiliki dua sayap. Sayap yang kanan panjangnya sampai ke paling baratnya dunia, sayap yang kiri panjangnya sampai ke paling timurnya dunia. Di kedua sayap malaikat tadi terdapat bulu. Bulunya sebanyak makhluk Allah yang ada di muka bumi ini. Berapa banyaknya kita sudah tidak tahu. Makhluk Allah berarti manusia, jin, hewan, syaitan, tumbuh-tumbuhan, itu semua makhluknya Allah. Kapan ada makhluknya Allah? Mulai dari dunia diciptakan sampai yaumil qiyamah. Berapa banyak jumlahnya tidak terhitung. Itu malaikat cuma satu, punya dua sayap. Di sayapnya terdapat bulu. Banyaknya bulunya atau jumlah daripada bulunya itu sebanyak makhluk Allah yang Allah ciptakan. Kata Nabi Muhammad, kalau ada satu orang yang bersalawat kepadaku, maka ini malaikat diperintahkan oleh Allah untuk menceburkan dirinya ke dalam sungai yang terbuat dari cahaya, yang letaknya di bawah arasnya Allah. Setelah menceburkan dirinya ke dalam sungai itu, malaikat keluar dari sungai tadi, kemudian mengibaskan kedua sayapnya, dan dari kibasan sayapnya tadi setiap satu helai bulu meneteskan satu tetes air yang kemudian menjadi satu malaikat, yang mana malaikat tersebut bersujud di hadapan Allah, tidak mengangkat kepalanya dari sujudnya, bersujud beristighfar kepada Allah, memintakan ampun untuk orang yang bersolawat sampai hari kiamat.